Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya melimpah selalu dalam hati dan kehidupan saudara semua dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang berdiri dalam sebuah antrian, biasanya kita ingin mendapatkan keistimewaan dan menjadi orang yang didahulukan. Misalnya antri untuk ke dokter, ke bank atau di rumah makan. Kita punya keinginan untuk dinomorsatukan. Ada orang-orang yang malah menyerobot antrian demi untuk mendapatkan giliran lebih dulu. Tapi kalau soal antrian kematian, umumnya tidak ada dari kita yang mau didahulukan. Kita semua ingin orang lain lebih dulu, baru kita. Bahkan kalau bisa dimundurin, kita inginnya mundur dari antrian. Bagaimanapun juga, kita semua saat ini sedang antri menuju kematian. Tapi kematian bukanlah akhir, karena kita akan menuju ke sorga, mengalami sukacita dan damai sejahtera abadi bersama dengan Tuhan. Kuasa penebusan Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya memungkinkan semuanya itu, karena kita diampuni dan dibenarkan, dikuduskan dan dijadikan anak-anak kerajaan sorga, sehingga kematian bukan membawa kita pada penghukuman, tapi kematian membawa kita pada kehidupan kekal di dalam sorga. Itu sebabnya kematian sebenarnya bukanlah hal yang harus kita takutkan, karena kematian sekali lagi membawa kita pada kemuliaan dan hidup yang kekal. Dalam 1 Petrus 5 ayat 4 ini dikatakan, maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Siapakah Gembala Agung yang dimaksud di sini? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sendiri telah menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang memelihara kita sampai selamanya. Kita semua yang percaya ada dalam tangannya. Di sini saudara dikatakan bahwa Gembala Agung itu datang. Kapan Tuhan Yesus datang? Bisa ada dua makna. Yang pertama adalah di akhir zaman, saat Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua. Dan pada saat itu tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan ada makna yang kedua, yaitu Tuhan Yesus datang menjemput kita sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dengan kata lain, kita meninggal dunia dan roh kita dibawa kepada Tuhan. Menghadapi kedatangan Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, respon kita hendaknya adalah bersukacita, karena kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa kita pada kemuliaan. Dia memberikan kita mahkota kemuliaan, memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Umur kita di bumi ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Setiap orang, saudara dan saya, sudah ada umur yang Tuhan tetapkan. Ada orang yang umurnya panjang sekali, bisa 100 tahun, bahkan lebih. Tapi ada juga yang muda sekali, bisa hanya hitungan hari atau bahkan
ketika baru lahir sudah meninggal. Ada juga yang menengah, mencapai umur setengah abad, dan ada juga yang ditetapkan hanya 20 atau 30 tahun. Kita tidak tahu berapa umur yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tapi seberapapun itu, biarlah kita jalani dengan sukacita, dengan iman dan kasih, serta ketaatan kepada Tuhan. Berapapun umur kita, saudara, ketika Tuhan menjemput kita, kita hadapi dan responi dengan sukacita, karena kita dibawa Tuhan dalam kemuliaan yang kekal di dalam surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali memberikan kami pengertian bahwa kami semua suatu saat nanti akan berjumpa muka dengan Engkau ketika Engkau datang kembali menjemput kami. Entah itu saat Engkau datang yang kedua kali ke bumi ini, atau sebelumnya ketika Engkau Tuhan memanggil kami kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu, menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.